الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia dan pagi waktu Amerika kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah yang alhamdulillah pada hari ini kita akan menyelesaikan kitab ini dengan segala macam tantangannya ya, dinamikanya dari awal kitab sampai selesai alhamdulillah dengan izin dan maunah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau tidak banyak sedikit ya. Kalau tidak semua sebahagian, tapi jangan sampai mudah-mudahan ada yang terlewat dari apa yang diamanahkan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Fahadal qadru ya fata. Maka sampai di sinilah kata Imam Ghazali. Fahadal qadru, dalam sekedar inilah ya fata, wahai pemuda. Nah, kita ingat kemarin awal-awal kita baca kitab ini ditujukan kepada para penuntut ilmu ya, para anak-anak muda yang gandrung menuntut ilmu. Maka kata beliau ya fata ya. Sekedar inilah wahai pemuda penuntut ilmu, talibul ilmi, yakfi kafi bidayatil hidayah. Cukup untuk kitab Bidayatul Hidayah ini ya. Fajarrib biha nafsaka, maka usahakan untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Ya, apa yang terkandung di dalamnya. Fa innaha salah satu aqsamin. Karena di dalamnya itu kata Imam Ghazali ada tiga bahagian ya. Kita ingat dulu ketika kita bahas kitab ini ada 3 bahagian besar kandungan kitab Bidayatul Hidayah ini. Yang pertama qismun fi ada'it ta'at. Bahagian yang membahas tentang bagaimana kita menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kemudian bagaimana berwudu, bagaimana sholat, puasa ya. Itu semuanya dijelasin oleh Imam Ghazali secara detail. Jadi preskripsinya itu luar biasa ya, detailnya. Sampai ke hal-hal yang kadang-kadang selama ini kita tidak melakukannya. Itu didetilkan sama Imam Al-Ghazali ya. Dan ini fikih ya, fikih tapi juga di samping itu Imam Ghazali juga memasukkan pesan-pesan sufistik, pesan-pesan tasawuf di dalam mengerjakan ketaatan itu ya. Dan harus diingat yang pertama sekali dulu itu adalah bagaimana Imam Ghazali mewanti-wanti para penuntut ilmu ini untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam mencari ilmu ya, dalam mencari ilmu. Jadi jangan sampai mencari ilmu itu karena kemegahan dunia, karena ingin disebut sebagai orang alim, karena ingin disebut sebagai kiai, karena ingin disebut sebagai santri misalnya, atau karena ingin
menang dalam berdebat, berbincang-bincang, ikhtilaf dengan orang lain gitu ya. Bukan itu kata Imam Al-Ghazali. Dan yang bahagian yang kedua adalah fi tarkil ma'asi, itu ketika membahas tentang meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan maksiat, baik itu maksiat fisik maupun maksiat hati, ya, maksiat hati. Itu dijelasin dengan sangat gamblang oleh Imam Ghazali, ya. Wa qismun fi mukhalatatil khalq. Nah, yang terakhir yang kita baca beberapa minggu barusan itu adalah bahagian bagaimana kita adabnya bergaul dengan makhluk, bergaul dengan makhluk. Jadi ini yang disampaikan dalam kitab Imam Ghazali. Wahia jami'atun. Ya, semua yang dibahas dalam kitab ini jami'ah. Jami'ah itu melingkupi, mencakup, ya. Mencakup li jumali muamalatil abdi ma'al khaliqi wal khalqi. Mencakup semua hal yang berkaitan dengan muamalah kita, interaksi kita sebagai hamba, ya, interaksi kita sebagai hamba beserta Tuhannya, beserta pencipta, beserta Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bermuamalah dengan berinteraksi dengan makhluk yang lain, ya, dengan manusia, dengan kawan, dengan orang tua, dengan guru, kemarin itu dibahas semua. Ya, jadi semuanya mencakup itu. Tiga bahagian besar ini kata Imam Ghazali itu mencakup hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Ya, karena dua hal ini yang harus kita jaga dalam hidup di dunia ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Ya. Orang itu akan ditimpa, akan dicampakkan ke dalam kehinaan, kata Allah, kecuali bagi mereka yang mampu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan dengan makhluknya, ya, dengan manusia. Menjaga hubungan dengan manusia. Ya. Jadi, tanpa itu gagal. Jadi tidak bisa di situ kita mengambil hanya satu saja, misalnya menjaga hubungan baik dengan Allah tapi tidak bisa menjaga hubungan baik dengan manusia. Itu juga gagal. Menjaga hubungan baik dengan manusia tapi tidak menjaga hubungan baik dengan Allah, itu juga gagal. Artinya berinteraksi separuh saja. Ya. Karena di situ illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi bukan pilihan, tapi harus menggabungkan keduanya itu. Kalau tidak ya masih duribat alaihimuz zillah, akan dicampakkan ke dalam kehinaan, kerendahan gitu ya. Itu. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika. Dan jikalau engkau lihat, engkau pandang, engkau pikir bahwa apa yang dikandung oleh kitab Bidayatul Hidayah ini munasibatan li nafsika, itu sesuai dengan dirimu. Ya, dalam kondisi kita sekarang nih, bahwa kita sudah menjalankan apa yang dipreskripsikan oleh kitab itu, ya. Wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, dan kita lihat, kita pandang hati kita itu cenderung untuk mengingat-ingat apa yang ada di kitab itu gitu ya, melaksanakan, ya, waraghiban fil amali biha, dan berharap bisa dan berusaha bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ya. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annaka abdun nawwarallahu bil imani qalbaka, maka engkau termasuk seorang hamba yang sudah disinari
oleh Allah Subhanahu wa taala hatimu dengan iman. Ya. Jadi Imam Ghazali secara confident beliau mengatakan bahwa apa yang ada di dalam kitab itu adalah sesuatu yang berdasarkan keimanan, pancaran keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang merasa sesuai dengan apa yang di kitab dan kemudian dia hatinya cenderung untuk melaksanakan itu dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, maka kata Imam Ghazali, itu Allah sudah bukakan hati kita. Sudah bukakan hati kita, sudah untuk menerima hidayah. Makanya Bidayatul Hidayah itu kan permulaan hidayah. Jadi kalau bisa sudah rajin melaksanakan apa-apa yang dipreskripsikan, sunnah-sunnah, adab-adab yang kemarin kita baca itu, maka kita Imam Ghazali itu sudah pertanda Allah sudah membukakan hati kita untuk mendapatkan hidayah selanjutnya. Itu. Jadi ya mungkin kita tidak semua ya bisa melaksanakannya itu. Melaksanakan itu yang dipreskripsikan oleh Imam Ghazali ya karena kesibukan dan sebagainya. Ada wirid pagi, wirid sore dan seterusnya kan yang disebutkan kemarin itu. Cuman jangan sampai ditinggalkan semuanya. Jangan sampai ditinggalkan semuanya. Mana yang bisa ya. Ya misalnya kayak masuk ke toilet misalnya kan, masuk ke toilet membaca apa, keluar baca apa gitu ya. Itu kan sebetulnya ya perkara-perkara yang kadang-kadang kita anggap sepele ya, kita anggap kecil, tapi sesungguhnya di situ ada nilai ittiba'nya itu. Nilai ittiba'. Ya. Bukan pahalanya. Pahalanya tentu besar ya. Tapi nilai ittiba' mengikuti sunnah tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang luar biasa. Ya. Terlihat sama saja kan kalau kita tanpa kaki kiri pun, tanpa mengikuti itu pun, tetap aja kita masuk toilet gitu kan, keluar toilet gitu ya. Tapi kalau dibarengi dengan ittiba, maka nilainya berbeda. Nilainya akan berbeda. Ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang mungkin yang sangat rugi kalau kita tinggalkan ya, karena bukan perkara-perkara yang susah, Walaupun perkara-perkara yang susah dari kebajikan yang kita lakukan itu nilainya jauh lebih besar karena dalam menggapai hidayah yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, tentu perlu upaya-upaya yang lebih keras, lebih tekun. Itu dari hanya sekedar melakukan apa-apa yang selama ini kita pandang kecil. Ya. Itu yang disebut dengan mujahadatun nafs. Ya. Berjuang menaklukkan hawa nafsu kita. Ya. Itu perlu upaya lebih keras gitu. Tidak hanya sambil-sambilan saja. Ya. Wa tahaqqaq anna li hadhil bidayati nihayah. Dan kamu harus yakin, kata Imam Ghazali, bahwa dalam permulaan itu ada ujungnya, ada akhirnya, ya, ada akhirnya. Jadi ketika kita bahas bidayatul hidayah ini atau kita menapaki jalan hidayah itu pasti ada nihayah, pasti ada ujung. Ya. Dan di belakangnya itu, di belakang daripada bidayah tadi ini, itu ada asrarun wa aghwar. Ya, wa wara'aha asrarun wa aghwar. Ada rahasia-rahasia ilahi, ada kedalaman yang kadang-kadang orang awam itu tidak tahu. Karena yang tahu itu adalah orang yang betul-betul
sudah melewati jalan hidayah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu anugerah hidayah yang luar biasa. Baru ketemu dengan asrar wa agwar itu. Wa ulumun wa mukasyafat, dan ilmu-ilmu yang tidak biasa gitu ya. Yang ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu spiritual ya. Wa mukasyafat, dan keterbukaan hijab ya, keterbukaan hijab terhadap anugerah spiritual dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dibuka dia. Nah, makanya untuk sampai ke situ ya memang tidak bisa hanya sekedar apa sambil-sambilan, harus ada riyadhah tadi, mujahadah itu. Latihan-latihan yang dipaksa gitu ya, baru sampai ke ke tahap mukasyafat itu ya. Waqad auda'naha kitab ihya'i ulumiddin ya. Dan kami sudah sebutkan itu, kata Imam Ghazali, sudah hantarkan itu, sudah tinggalkan itu di kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi yang lebih tinggi sampai kepada asrar wa aghwar wa ulum wa mukasyafat itu adanya pada kitab Ihya Ulumuddin. Bisa dibayangkan nggak? Kitab Bidayatul Hidayah itu rasanya susahnya sudah luar biasa ya. Luar biasa bagaimana dengan kitab Ihya-nya itu kan. Kitab Ihya itu. Bagaimana dengan kitab Ihya. Fastaghil bitahsilih. Maka berusahalah untuk menuntut ilmu kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya. Jadi jangan sampai pada kitab Bidayatul Hidayah saja maksud Imam Al-Ghazali ini. Nah, kita harus nyari guru sama-sama siapa yang bisa baca kitab Ihya Ulumuddin itu kan. Wa in ra'aita nafsaka, dan jikalau engkau melihat dirimu. Nah, ini sebetulnya Imam Ghazali mengajak kita untuk menilai penerimaan kita ya, acceptance kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi selama ini gimana sebetulnya kita? Ini ingin evaluasi sebetulnya, evaluasi akhir ya, evaluasi akhir. Itulah kenapa Imam Ghazali ini dikatakan orang tidak hanya sekedar ulama ya, tapi juga akademisi. Akademisi ya, filosofer yang luar biasa ya, filosof. Walaupun beliau mengkritik filsafat, tapi beliau sebetulnya sangat berfilsafat. Logika yang beliau katakan itu sangat penting untuk mempelajari ilmu agama, ya, mantik gitu. Wa in ra'aita nafsaka tastathqilul amala bihadhil wadha'ifi. Dan jikalau engkau temukan dirimu merasa berat dengan segala wazifah-wazifah, segala amalan-amalan yang terkandung dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, wa tastakthiru hadzal fanna minal ilmi, lalu engkau tidak mau, tidak tertarik untuk belajar ilmu ini, ilmu fikih sufistik yang seperti Imam Ghazali ini, ya. Wa taqulu laka, dan bahkan di hatimu engkau berkata, anna yanfa'uka hadzal ilmu fi mahafilil ulama. Ya. Bagaimana mungkin ilmu seperti ini memberikan manfaat kepadaku untuk bisa bergaul dengan para ulama? Karena ilmunya masih kalau dari sisi timbangan ilmunya ya masih di kelas-kelas mubtadiin ya, kelas-kelas dasar gitu ya. Kelas-kelas dasar. Ya, yang dibaca juga tidak serumit, tidak mengharuskan kita berdiskusi panjang untuk reasoning ya, untuk berpikir keras untuk mencernanya dan seterusnya. Hanya preskripsi-preskripsi yang mendasar. Jadi tidak mungkin untuk bisa
Kalau ada orang yang berkata bahwa tidak mungkin untuk bisa duduk dengan para ulama, ya bisa dipahami gitu, bisa dipahami. Wa mata yuqaddimuka hadzal 'alal aqrani wan nudhara, dan engkau bilang dalam hatimu, bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang yang lebih hebat dari kawan-kawan saya dengan ilmu bidayatul hidayah ini. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara'i wal wuzara, dan bagaimana mungkin engkau akan naik pangkatmu, posisimu dalam majelis-majelis para pejabat, ya, dan para menteri. Jadi kayaknya nggak bisa ini kan, ilmu kayak gini nih. Ini ilmu kampungan katanya kan, ilmu kampungan. Nggak bisa masuk ke tengah para pejabat, para ulama yang hebat-hebat. Wa kaifa lahu ayyusilaka ila silati wal arzaq, dan bagaimana mungkin engkau bisa memperoleh koneksi yang baik dengan para pejabat itu, wal arzaq, dan rezeki yang dihasilkan dari koneksi tersebut, wa wilayatil auqafi wal qada, dan bisa mengurusi urusan-urusan harta wakaf dan pengadilan misalnya. Karena harapannya terlalu tinggi, pengen hebat, pengen pengen keduniaan yang luar biasa, pengen koneksi dengan para pejabat gitu ya, berharap dari ilmu bidayatul hidayah ini. Ya, padahal di awalnya oleh Imam Ghazali sudah diingetin, jangan yang dituju itu adalah hal-hal seperti yang disebutkan sekarang ini dalam menuntut ilmu. Maka ketahuilah olehmu, fa'lam. Nah, jikalau ada pikiran-pikiran seperti itu, kata Imam Ghazali, fa'lam, maka ketahui olehmu anna syaitana qad aghwaka wa ansaka munqalabaka wa maswak. Bahwasanya syaitan itu telah menyesatkan dirimu dan melupakanmu dan membuatmu lupa, ya, tentang tempat kembalimu nanti setelah mati dan di akhirat. Ya. Jadi kalau itu yang dituju, kata Imam Ghazali, maka kita sudah terpengaruh oleh syaitan yang membuat kita lupa tujuan akhir daripada kehidupan kita. Ya. Tujuan akhir daripada kehidupan dunia ini. Ya, kalau hanya yang dicari itu adalah dunia. Semua yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yang menjadi tujuan-tujuan, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di hati kita, pertanyaan-pertanyaan rebellion sebetulnya, ya, memberontak gitu kan. Manfaatnya apa sih ilmu ini? Kayak gini-gini doang gitu kan. Nggak akan bisa setara dengan para ulama yang hebat-hebat itu. Saya nggak akan bisa berdebat menang dengan kawan-kawan saya gitu kan. Nggak akan saya direken oleh para pejabat gitu. Nggak akan saya bisa dapat koneksi yang baik sehingga saya bisa memperoleh dunia dari situ gitu kan. Nah, kalau itu yang diinginkan, kata Imam Ghazali, maka kita sesungguhnya tersesat jalan, ya, tersesat jalan. Kita melupakan apa yang ada di sebalik dunia-dunia tersebut. Jadi ini masalah penerimaan terhadap kitab, ya. Fatlub syaitanan mithlaka, maka carilah syaitan yang seumpama dengan engkau itu, ya, yang semisal denganmu itu. Liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yusiluka ila bughyatik, yang akan mengajarkan dirimu, ya, apa-apa yang kamu sangka akan menyampaikanmu kepada cita-cita atau keinginan jahatmu itu. Ya. Ya kalau memang itu yang dicari, kata Imam Ghazali, udah tinggalkan kitab ini. Cari orang yang bisa ngajarin apa yang bisa menyampaikanmu kepada tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang jahat seperti itu. Bughyah itu kan maksiat gitu ya. Bughyah itu menentang. Jadi keinginan-keinginan penentangan seperti itu. Kalau memang itu yang dicari, udah nggak apa-apa. Kata Imam Ghazali, silakan tinggalkan kitab ini, cari syaitan yang lain. Syaitan yang sama misinya dengan dirimu. Ya. Jadi ya,
Karena semuanya itu sudah ada bagian-bagiannya. Ada kelompok yang mengajak kepada syaitan, ada kelompok yang mengajak kepada kebajikan, gitu kan. Nah, sekarang kita mau milih yang mana? Milih yang mana? Jadi ini agak keras memang Imam Ghazali mengingatkan kita, mengingatkan hati kita tentang tujuan kita di dalam menuntut ilmu, tujuan kita dalam kehidupan ini. Bahwa di sebalik kehidupan ini ada akhirat ya, yang lebih kekal daripada di dunia. Khairun wa abqa. Itu lebih baik dan lebih kekal dan tidak akan punah, tidak akan sirna. Nah, sekarang tujuannya mana? Tujuannya apakah dunia saja atau akhirat? Summa alam, kemudian ketahui olehmu, annahu qattu la yasfu lakal mulku fi mahallatik fadlan an qaryatika aw baladika. Bahwasanya tidak sekali-kali kekuasaan itu akan membuatmu nyaman. Ya, akan membuatmu nyaman di tempatmu sekarang, ya, dalam posisimu sekarang. Fadlan an qaryatika au baladika. Lebih-lebih kalau kita menimbang-nimbang tentang kampung dan kekuasaan itu melingkupi kekuasaan di kampung atau kekuasaan di negeri gitu ya, yang lebih besar skop jabatan itu ya. Jadi al-mulku itu jabatan kekuasaan. Itu tidak akan membuat kita tenang, kata Imam Ghazali. Tidak akan membuat kita nyaman. Tidak akan membuat kita bersih. Ini pernyataan luar biasa oleh Imam Ghazali yang terlihat kecenderungan beliau untuk tidak terpengaruh terhadap kekuasaan itu, ya, kekuasaan itu. Summa yafutuka bihil mulkul muqim. Kemudian kalau kita terlena dengan kekuasaan jabatan seperti itu, dia akan melupakan kita, akan melepaskan kita dari kekuasaan yang lebih kekal. Wan na'imud daim, dan kenikmatan yang lebih kekal, yang selamanya. Fi jiwari rabbil alamin. Ya, di jiwar, di neighborhood ya, neighborhood Tuhan semesta alam. Ya, di sisi Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita mengambil kekuasaan dunia, kemudian kita terlena dengan itu, pertama kita tidak nyaman, tidak bersih, tidak enak gitu ya. Yang kedua kita akan lepas dari kekuasaan yang lebih kekal tadi itu. Tapi bagaimana sebetulnya kalau ada orang yang duduk berkuasa, menjabat? Karena di dunia ini harus ada penguasa, ya kan? Harus ada penguasa. Jangan sampai dipegang oleh orang-orang yang tidak baik, yang malah merusak gitu ya. Ya malah itu disuruh, tapi kita harus tetap berjalan di atas realnya. Tetap berjalan di atas real kebajikan itu, ketaatan itu. Jangan sampai karena harus menjabat, harus duduk pada satu posisi, pada kekuasaan, kemudian kita larut di situ. Ya sama saja berarti. Sama saja. Ya harus meluruskan apa yang selama ini bengkok misalnya. Sehingga kekuasaan itu akan menjadi bermanfaat. Maka itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan kan yang dilindungi oleh Allah dalam perlindungannya, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama disebut itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Orang yang mempunyai al-mulk tadi itu, orang yang mempunyai al-mulk, kekuasaan, power gitu ya. Tapi dia berlaku adil. Tidak
menyalahgunakan wewenangnya, ya, tidak zalim kepada orang lain. Karena lawan daripada keadilan itu adalah kezaliman. Lawan daripada keadilan adalah kezaliman. Ya. Dan kezaliman itu akan membawa pada fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah, kata Nabi kan. Ya, sungguhnya kezaliman itu adalah kezaliman pada hari kiamat nanti. Di dunia berbuat zalim, di akhirat itu akan menjadi gelap semua kita. Gelap semua. Ya. Zulumatu yaumil qiyamah. Nah, kita akan mengalami kegelapan gitu. Nggak ada cahaya yang menerangi kita pada saat berjalan di padang mahsyar. Nah, bayanginlah gimana orang-orang terang benderang, kita gelapan gitu karena kita berlaku zalim. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan Allah lah, cukuplah Allah bagi kita sebagai sandaran buat kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik sebaik-baik zat yang kita sandarkan segala macam hal kepadanya. Ya. Makanya tawakal, wakil itu kan katanya itu tawakal. Maka Allah yang kita tawakal itu disebut dengan wakil. Ya. Allah yang mengatur semuanya, yang menerima perwakilan semuanya, penyerahan segala macam hal, kita menyerahkan kepada zat yang maha melindungi, pada zat yang maha memelihara, pada zat yang maha berkuasa untuk menjaga apa yang kita sandarkan itu. Karena itu bertawakal kepada zat yang tepat. Jangan kepada sesuatu yang juga tidak bisa menjaga dirinya. Nah, makanya bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, ya, tawakkaltu 'ala Allah. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup itu la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena tidak ada kuasa dan daya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Dan salawat Allah, ya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan memberikan salam kepada yang banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Itu penutup daripada kitab ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan anugerahnya kepada kita semua, komitmen, konsistensi dalam beragama, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak para nabi, para sahabat, para aulia, para ulama, ya, untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita fi zumratil ulama wa fi zumratil syuhada wa fi zumratil anbiya, dalam kelompok-kelompok beserta para nabi, para ulama, para orang-orang saleh, ya, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semua, apa yang bisa kita baca, tentu ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan kitab ini. Ya, sebahagian rekamannya itu ada di YouTube. Silahkan dibuka-buka bagi yang ingin melihat rekaman-rekaman yang telah lewat. Nah, sayangnya sebetulnya saya dulu ngerekam di di YouTube di akun sebelumnya, cuman waktu itu ketika
beberapa rekaman masuk ke sana. Ketika saya ini akun kampus ya, tapi rupanya terbatas pula ininya, sehingga ketika saya mau upload apa dulu tuh, itu kemudian tiba-tiba dibilang melanggar apa ya, yang YouTube itu, melanggar tata aturan YouTube dan sebagainya. Gimana nggak tahu saya. Mungkin karena saya pernah beberapa kali gagal, lalu saya upload terus, mungkin dipikirnya itu apa namanya, di hack sama orang lain gitu ya, sehingga nggak bisa dibuka lagi. Saya kirim email juga tuh nggak bisa lagi gitu. Maka saya berpindah ke channel yang ini ya, akun yang lama sebetulnya udah saya bikin. Makanya di akun ini ada rekaman anak saya waktu masih kecil itu, baca surah Al-Adiyat gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan lah apa yang ada bisa diambil manfaat, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya membaca ini bukan berarti saya lebih duluan paham dan lebih duluan melaksanakan apa yang dipreskripsikan di dalam kitab ini, kan tetapi niatnya adalah sama-sama kita belajar, sama-sama kita mendalami. Mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa melaksanakan semuanya, di antara kita ada yang bisa melaksanakan sebahagiannya, dan karena kita terkoneksi, karena kita dalam satu majelis, maka ketika ada kawan kita yang nanti misalnya dengan amalan-amalan yang diamalkan ini kemudian melesat jauh meninggalkan kita, ya kita jangan ditinggalkan begitu saja. Kita diajak, kita dikasih syafaat nanti di akhirat, ya. Itu sebetulnya yang kita niatkan. Jadi bukan berarti saya lebih afdal dari Bapak Ibu. Kita semua sama, mungkin di antara Bapak Ibu yang ada yang jauh lebih baik daripada saya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah bagi hidayah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca doa, saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin